Swastiastu. Sekali ia melontarkan abu vulkanik ke udara. Tahun-tahun produktif manusia menjadi korban. Lerengnya yang hijau nan rindang menjadi layu. Binatang-binatang hutan yang sekian lama lenyap dari mata peradaban tiba-tiba keluar, seolah muncul dari masa lalu yang penuh petualangan. Desa-desa di pinggirnya redup berselimut abu, terpekur dalam senyap gulita. Kabut tersingkir diusir hawa panas. Udara terbungkus abu mikroskopis yang melayang-layang di angkasa, menimbulkan ancaman transparan yang membahayakan napas. Skenario tersebut hanyalah sebagian dari seluruh kisah letusan gunung berapi, tersebar dari ujung barat hingga timur dunia, mulai dari Gunung Mauna Loa di Hawaii yang terkenal temperamental dan mudah marah, Yellowstone Supervolcano di Wyoming, Amerika Serikat, yang konon sudah belajar menahan murka pijarnya selama lebih dari 600.000 tahun, hingga Toba Supervolcano yang kusyuk bersemayam di bawah Danau Toba, Sumatera Utara. Raksasa-raksasa ini memang tidak pernah gagal untuk menarik perhatian kita sebagai manusia. Bahkan di dalam kitab suci Veda pun, gunung memiliki peran yang sangat penting dan tidak jarang ikut serta pula dalam kegiatan rohani Tuhan. Hindu Times Channel senantiasa menghadirkan konten menarik seputar Hindu dan pengetahuan Veda yang barangkali belum pernah Anda tahu sebelumnya. Apabila Anda menyukai konten-konten kami, pastikan Anda mengklik tombol subscribe di bagian bawah video ini dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru kami setiap minggunya. Jangan lupa juga saksikan live report kami dan podcast kami. Ada selusin istilah umum untuk menyebut gunung dalam bahasa Sanskerta, dan semua sinonim kata tersebut bisa dilihat di kamus Sanskerta bernama Amarkosa. Jadi ada istilah giri, agra, parwata, chala, achala, shikhara, adri, lingga, dan shila untuk menyebut gunung. Uniknya, masing-masing istilah ini digunakan apabila seseorang ingin menyebut gunung berdasarkan karakteristik yang ingin ditonjolkan. Sebagai contoh, gunung disebut Shikhara apabila seseorang ingin menunjukkan karakteristik bahwa gunung adalah sesuatu yang tinggi. Kata Giri, Parwata, dan Adri digunakan apabila ciri khas keindahan dan panorama menjadi pertimbangan. Ada Govardhana Giri, Udaya Adri, Meru Parwata untuk menyebut gunung-gunung terindah di alam semesta. Namun jika Anda melihat gunung dari segi ketinggian, istilah Shikhara lebih banyak digunakan. Kata acala, lingga, dan shila digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu gunung tidak bergerak dan tidak bisa dipindahkan. Menurut sejarah Veda, gunung-gunung pada zaman dahulu bisa dipindahkan sehingga mereka kadang disebut cala atau bergerak. Namun beberapa gunung perkasa seperti Himalaya diberi sebutan acala karena tidak pernah berpindah. Tuhan Sri Krishna secara khusus menyebut Himalaya sebagai acala dalam Veda Bhagavad Gita, dilihat dari kokohnya gunung tersebut. Jadi sebutan acala bagi sebuah gunung adalah pangkat khusus dan terhormat. Dari berbagai catatan kejadian dalam kitab-kitab Purana, orang bisa menyimpulkan bahwa setiap periode Manwantara, bumi bekerja dengan cara-cara yang berbeda. Bukan hanya itu, dalam setiap yuga, cara kerja unsur-unsur alam di bumi jauh berbeda, bahkan berada di luar jangkauan orang-orang di zaman Kali Yuga yang merosot ini. Perbedaan cara kerja unsur ini terjadi karena adanya faktor kala yuga beda. Sifat-sifat alam material yang sangat halus, yakni satwam, rajas, dan tamas, mempengaruhi cara kerja elemen alam hingga tingkat subatomik dan mental, menyebabkan perubahan lingkungan, atmosfer, fisiologi, hingga karakter manusia. Pada zaman-zaman sebelumnya, dominasi sifat rajas dan tamas tidak terlalu signifikan. Hanya pada zaman Kali Yuga lah sifat tamas menjadi begitu dominan sehingga bumi bekerja dalam fase yang bisa dikatakan tidak wajar. Tak hanya di zaman Kali Yuga saja, bumi bisa berada dalam fase tidak wajar kapanpun jumlah penduduk yang menyimpang dari jalur dharma atau kebenaran bertambah. Jadi kestabilan iklim, cuaca, geologi, dan atmosfer bumi sesungguhnya tergantung dari watak penduduk bumi, apakah yang dominan dharma atau adharma. Menurut uraian dalam sejarah Purana, gunung adalah makhluk hidup yang tidak bergerak, karena itu mereka disebut acala. Gunung-gunung adalah salah satu jenis makhluk hidup yang memiliki usia paling lama.
Karena itu gunung bukanlah benda mati. Pada zaman dahulu gunung-gunung bisa meraung dan raungannya bisa terdengar hingga ribuan mil. Saat bencana letusan Gunung Krakatau contohnya, suara ledakan gunung itu terdengar hingga Perth, Australia. Karena itu anggapan orang-orang tua bahwa gunung memiliki daya hidup dan perasaan bukanlah mitos. Gunung memang hidup dan mengalami fase-fase tertentu layaknya makhluk hidup lainnya. Gunung bisa lahir, tumbuh, tua, dan mati. Apabila bumi dalam keadaan tidak stabil akibat tiang-tiang penyangganya goyah, maka salah satu hasilnya adalah letusan gunung api. Gunung api adalah efek fluktuatif Badawanala atau api dalam wujud cair dalam perut bumi. Anda bisa memutar kembali video mengenai sejarah Antartika pada link di pojok kanan atas video ini. Dalam ilmu kosmologi Veda, gunung tidak hanya berarti gunung dalam makna harfiah. Manakala Anda menemukan istilah gunung dalam kosmologi Veda atau cabang ilmu Veda mengenai tata alam semesta, maka gunung tersebut dapat berarti tembok dimensi. Tembok dimensi adalah sekat yang membatasi dimensi manusia biasa dengan dimensi-dimensi lain di alam semesta ini. Sebagai contoh, Anda yang tinggal di rumah susun sesungguhnya dikelilingi oleh tetangga di lantai atas, lantai bawah, serta di samping kanan dan kiri Anda. Anda tidak dapat melihat mereka karena teralang tembok, walaupun Anda tinggal bersama-sama dalam satu gedung. Demikian pula, ada banyak dimensi di planet bumi ini, di mana berbagai jenis peradaban manusia hidup. Semua dimensi tersebut dipisahkan oleh dinding yang disebut dengan istilah Parwata atau gunung. Jadi dalam kosmologi Veda, gunung dapat berarti sekat pembatas antar dimensi. Karena itulah Anda bisa melompat ke dimensi lain apabila Anda berada di sebuah gunung. Ini pula yang menjadi sebab mengapa tempat-tempat suci yang keramat kebanyakan berlokasi di gunung-gunung yang tinggi dan jauh dari peradaban manusia. Menurut taksonomi Veda, gunung dinobatkan sebagai makhluk paling kokoh di alam semesta yang hanya bisa tunduk pada sambaran petir Dewa Indra dan cakra Sudarsana Tuhan Sri Krishna. Gunung-gunung juga memiliki reputasi mengagumkan dalam sejarah. Bentuknya yang indah dan mampu menghasilkan berbagai jenis permata menjadikannya sedemikian eksotis sehingga tidak hanya oleh manusia, mereka juga kerap dijadikan destinasi wisata oleh para dewa dan penduduk surgawi lainnya. Di dimensi bumi yang lebih tinggi, seperti Bhauma Swarga, gunung-gunung memiliki danau-danau ajaib, hutan-hutan eksotis, dan taman-taman surgawi. Di antara ribuan gunung yang ada di alam semesta ini, Gunung Meru atau Sumeru adalah salah satu gunung yang paling memukau di alam semesta. Letaknya dekat dengan bumi, bahkan menancap di kutub utara bumi. Gunung ini sepenuhnya terbuat dari emas dan menjulang hingga ketinggian 1 juta kilometer. Puncaknya adalah ibu kota Swargaloka, tempat tinggal para dewa, dan tempat mereka mengadakan perjamuan, pertemuan penting, dan pengawasan alam semesta. Gunung Sumeru amat terkenal dalam berbagai kitab suci Veda. Bahkan naskah-naskah lontar di Jawa dan Bali pun menyebut bahwa para dewata berasal dari puncak Gunung Sumeru. Sebagai contoh, dalam lontar Roga Sanghara Bumi, dinyatakan bahwa apabila manusia tidak lagi peduli pada pelaksanaan dharma, para dewata tidak sudi lagi berada di dunia, namun kembali ke Gunung Sumeru. Banyak kalangan awam menganggap bahwa Sumeru yang dimaksud adalah Sumeru yang berada di Jawa Timur. Namun sesungguhnya Gunung Sumeru yang dimaksud adalah Sumeru Parwata di poros Guruloka. Gunung ini sering disebut sebagai Mahameru. Kitab-kitab Veda menyebutkan bahwa Sumeru terletak di utara Himalaya. Apabila seseorang ingin melihat Sumeru yang terbuat dari emas murni dan menjulang amat tinggi ke antariksa, maka ia harus melewati sedikitnya 2 tembok dimensi di utara Himalaya, yakni Hemakuta dan Nisada. Apabila seseorang berhasil melewati kedua sekat dimensi ini, barulah ia dapat mencapai Sumeru. Dengan kata lain, walaupun Gunung Sumeru berada di bumi ini, ia tidak dapat dilihat oleh manusia di dimensi kita. Selain Sumeru, Himalaya adalah gunung lain yang tidak kalah pentingnya. Tak seperti anggapan umum, pegunungan Himalaya bukanlah deretan tempat gunung tertinggi di bumi berada. Demikian yang dinyatakan dalam kosmologi Veda. Gunung tertinggi di Burloka adalah Sumeru. Puncak tertinggi di Himalaya hanyalah 1/8 dari tinggi Sumeru. Semua orang tahu bahwa titik tertinggi pegunungan Himalaya ada pada Gunung Everest dengan ketinggian 8.848 meter dari permukaan laut.
Namun Anda pasti akan tercengang ketika mendengar bahwa tinggi rangkaian pegunungan Himalaya dalam dimensi yang lebih tinggi sebenarnya adalah 80.000 mil atau 128.747,5 km jika kita konversikan ke dalam satuan panjang yang umum digunakan di Indonesia. Hal ini terjadi karena manusia tidak dapat melihat keseluruhan tinggi Himalaya karena gunung tersebut sejatinya berada dalam dimensi yang lebih tinggi. Demikian pula, manusia tidak bisa melihat Gunung Sumeru yang menjulang hingga luar angkasa. Gunung berikutnya yang banyak disebutkan dalam literatur Veda adalah Gunung Manasotara yang berbentuk pegunungan melingkar. Diameter pegunungan ini adalah 252 juta mil, terletak dekat sekali dengan matahari. Jadi lingkar pegunungan ini nyaris selebar orbit bumi. Para dewata penjaga penjuru mata angin, atau yang lumrah kita sebut dengan Catur Lokapala, bertempat tinggal di puncak Gunung Manasotara ini. Ada pula Gunung Mandara yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Mandara adalah gunung yang dipakai untuk mengaduk lautan susu oleh para dewa dan asura. Wujud Gunung Mandara adalah berupa sebuah tongkat kerucut yang sangat besar. Mandara diangkat oleh Garuda dan ditempatkan di Kesira Renawa atau lautan susu dalam rangka pengadukan lautan tersebut demi memperoleh amerta. Demikian sekelumit kisah mengenai gunung dalam kitab suci Veda. Dewa Brahma telah menciptakan dunia untuk ditinggali manusia, dan manusia dibekali akal yang lebih baik daripada makhluk-makhluk di bawahnya. Karena itu manusia wajib membalas semua pemberian ini dengan senantiasa menjadikan hidupnya dalam bakti kepada Tuhan, sumber dari semua penciptaan, eksistensi, dan kehancuran alam semesta. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya dengan berbagai informasi yang tidak kalah menarik dari ilmu pengetahuan suci Veda. Om Santi 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 Om.